Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Nurul Iza Fitria dalam program update perakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini bibit siklon tropis 98S yang berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia. Meskipun demikian, memberikan dampak tidak langsung berupa potensi hujan sedang hingga lebat, terutama di wilayah Bengkulu dan juga pesisir barat dari Lampung, dan juga berpotensi menginduksi kecepatan angin low level jet dan juga berpengaruh terhadap ketinggian gelombang di sekitar perairan wilayah pesisir barat Sumatera. Selain itu juga terpantau adanya sirkulasi siklonik yang berada di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara yang membentuk daerah konvergensi atau memanjang di pesisir barat Sumatera Utara serta di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh dan juga di Sumatera Utara. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan memanjang di sekitar Lampung, kemudian di Kalimantan Tengah bagian barat, di Jawa Timur, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di wilayah Kalimantan Timur, kemudian dari Selat Makassar hingga Sulawesi Tenggara, di Papua Pegunungan, dan juga di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua. Selain itu, kami juga memantau adanya daerah konfluensi atau pertemuan angin juga diperkirakan terbentuk di wilayah Selat Sunda, kemudian di wilayah Jawa bagian barat, di Laut Jawa bagian barat, dan juga di Maluku bagian tenggara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah low level jet atau konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan juga cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi wilayah sebagian besar Sumatera, kemudian sebagian besar Jawa, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar wilayah Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, di Papua, dan juga wilayah Papua Barat. Sobat BMKG, kami juga memantau adanya peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot, diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina, kemudian di wilayah Laut Cina Selatan, serta di wilayah Samudra Hindia Barat Lampung, dan juga di barat daya Jawa yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut. Selain itu, waspadai juga adanya potensi banjir rob yang berada di wilayah pesisir Papua bagian selatan. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca signifikan untuk beberapa kota besar di wilayah Indonesia, seperti untuk kota Medan secara umum berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Sementara di kota Jakarta cuaca cukup kondusif secara umum berawan tebal. Kemudian untuk kota Bandung terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Sama seperti Bandung, di Surabaya juga berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara itu di Makassar terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Dan terakhir untuk kota Jayapura, cuaca secara umum berawan. Lalu bagaimana untuk prediksi kota-kota besar di wilayah Indonesia lainnya? Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Untuk kota Padang, cuaca secara umum berawan tebal, namun di Banda Aceh dan Tanjung Pinang terdapat potensi hujan ringan. Sementara itu di kota Medan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang, dan terakhir di kota Pekanbaru perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Bandar Lampung, Palembang, dan Jambi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu di Bengkulu terdapat potensi hujan sedang, dan juga perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Pangkal Pinang terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Dari Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa. Untuk kota Serang dan Jakarta, cuaca diprediksi cukup kondusif, yaitu berawan tebal. Kemudian untuk 4 kota lain seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara, cuaca secara umum di kota Denpasar, Mataram, maupun Kupang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk di Pulau Kalimantan, secara umum kota Pontianak, Banjarmasin, dan juga Samarinda berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara itu bagi sobat yang berada di Tanjung Selor dan juga di Palangkaraya perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir.
Dari Pulau Kalimantan kita beralih ke Sulawesi. Untuk kota Palu secara umum berpotensi terjadi hujan ringan, namun di Gorontalo, Kendari, Mamuju, dan Makassar berpotensi terjadi hujan sedang. Kemudian perlu diwaspadai adanya hujan petir di kota Manado. Terakhir untuk wilayah Indonesia Timur, di kota Ambon dan juga Jayapura, cuaca umumnya berawan, sementara itu hujan ringan masih berpotensi terjadi bagi sobat yang berada di Ternate, Sorong, Manokwari, dan juga Jayawijaya. Sementara itu di Nabire berpotensi terjadi hujan sedang, dan untuk di kota Merauke perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap 3 jam, Sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store, Play Store, ataupun dapat mengunjungi website resmi BMKG di www.bmkg.go.id dan juga media sosial kami di @infobmkg. Tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Sobat BMKG yang menjalankan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa kembali.